Jadi hari ini aku mau ngobrol sama Duta Lingkungan dari perwakilan Tanjung Pinang. Nah, ini orangnya. Halo, assalamualaikum semuanya. Nah, kita udah bersama Duta Lingkungan dari perwakilan Tanjung Pinang. Jadi, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, silakan perkenalan diri dulu. Putri berjalan terkena duri, gurindam kita 12 pasal. Haikal Ramadan nama diberi, tanah Melayu saya berasal. Pergi ke pasar membeli beri, ditemani oleh bapaknya. Hewa. Nisa Anggun nama diberi, sopan dan santun saya orangnya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Haikal dan Nisa. Nah, Haikal dan Nisa, kita langsung to the point aja ya. Nah, apa sih tujuan awal kalian bisa ikut Duta Lingkungan ini? Nah, kalau dari sisi pandang Haikal ya, awal kami mengikuti kegiatan ini karena diajukan oleh Bu Herlina, Kak. Jadi malam-malam tuh kami ditelepon, Haikal mau nggak ikut perwakilan Duta Lingkungan dari Tanjung Pinang. Jadi sontak Haikal langsung bilang, wah boleh nih kesempatan buat apresiasi diri untuk peduli terhadap lingkungan. Iya. Nah, maka sebab itu Haikal mau mengikuti kegiatan lingkungan ini. Nah, setelah itu Bu Herlina nanya, nah cocoknya nih partnernya sama siapa ya Haikal? Iya. Ibu sih kepikiran mau sama Nisa Anggun. Iya. Nah, jadi Haikal setuju dong sama Nisa Anggun, soalnya kami sefrekuensi juga. Oh, udah CS duluan. Iya, udah CS dulu. Terus kalau dari Oke. POV Nisanya? Kalau Nisa tuh kan itu memang masa-masa yang libur ya, libur semester kemarin tuh, jadi Nisa ditelepon sama Mbak Herlina. Nisa mau nggak jadi perwakilan Duta Lingkungan dari Man? Oh, sama siapa Bu partnernya gitu kan? Ini Bu ada pilih nama dia tuh Haikal. Haikal mana ya Bu? Oh, Haikal Ramadan. Oh, Haikal Ramadan. Dia udah setuju Bu. Iya, dia udah setuju. Oh, ya udah deh Bu. Nanti Nisa bakal diskusi dulu ya sama Haikal gitu. Jadi nanti Nisa konfirmasi lagi ke Ibu gitu. Ya, jadi kami tuh awalnya direkrut gitu. Oh, nah setelah direkrut itu kalian ada deep talk nggak sih? Kayak kalian tuh mikir, ini kita bisa nggak ya gitu? Kalian ngobrol berdua via chat atau via apa gitu? Langsung? Pasti dong. Oh, ada. Tapi itu kami dapat tuh kan langsung konfirmasi langsung jalan. Cok, kita ngambil nggak ya? Kayak bingung mampu apa enggak ya? Bisa nggak ya kita ini tanggung jawabnya gede juga loh gitu. Apalagi ini membawa nama madrasah kan ya kan, ikut tingkat kota bersama sekolah-sekolah lain. Di situ juga ada perwakilan sekolah lain. Sekolah apa aja tuh? Kalau boleh tahu? Coba dulu nih. Dan Nisa dulu deh. Jadi tuh kami ada banyak dari sekolah lain, tapi kami tuh dibagi 3 simpul dulu Kak. Itu kami ada simpul BPDA, ada DLH sama KLHK. Kebetulan kami simpul BPDA saja dulu yang kan itu kami ada dari SMA 1, dari SMK 5, dari sekolah Pelnus, terus juga ada dari Sakinah Boarding School. Oh, dan juga iya. ada satu lagi apa? Yang Sekolah Katolik. Iya, sekolah Katolik juga ada kan. Jadi itu satu simpul kalian gitu? Iya, ini Iya. kan satu simpul belajar. Satu simpul itu maksudnya tuh kalian satu kelompok gitu apa gimana? Satu simpul belajar itu kami di bawah naungan Bappedas Kak. Jadi kami belajar di Senggarang di situ. Oh, jauh ya. Iya, Jadi kami jauh. pulang pergi selama in kelas tuh 6 lumayan. hari. Oh, 6 hari jadi kalian belajar di situ terus? Iya, bener Kak. Oh. Nah, motivasi kalian bisa ikut ini apa sih? Nah, kalau dari sudut pandang Haikal sendiri, mengingat Indonesia ini sedang mungkin krisis lingkungan dan membutuhkan generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Maka sebab itu, Haikal mengajukan diri untuk menjadi penerus bangsa yang peduli terhadap lingkungan. Gimana caranya? Salah satunya mengikuti program Duta Lingkungan ini. Dari kegiatan ini, Haikal banyak belajar tentang peduli terhadap lingkungan, metode-metodenya seperti apa aja, dan kegiatannya tuh bagaimana. Ternyata bisa dimulai dari hal yang kecil sampai ke yang besar. Bener banget, Nisa juga sama setuju sama Haikal untuk kami jalan juga kan kayak itu salah satu motivasi yang diberikan Haikal kepada Nisa sih. Ini nggak apa-apa kita mulai dari hal-hal kecil aja dulu, kita pasti bisa menjadi generasi selanjutnya. Jadi itu merupakan salah satu motivasi kami. Gitu. Nah, kalian ini kan belajar sama teman-teman perwakilan sekolah lain dong. Iya. Di kelas ikut tuh. Bener. Nah, terus gimana sih perasaan kalian ngelihat kalian tuh bisa berpartisipasi bersama teman-teman sekolah lain, terus teman-temannya itu gimana gitu? Nah, dari sudut pandang Nisa dulu. Iya, gimana sih dari Nisa dulu? Jadi tuh itu kan
selama in class, itu selama 6 hari. Itu tahu kan hari pertama tuh kayak belum kenal Iya, nih, belum kenal, masih gugup juga ya. gugup, kayak- Tremor malahan. Tremor, iya. Aduh, kayak kali ini kita bisa nggak ya? Kok kayak mereka ambis kayak wow banget gitu. Jadi tuh kan kayak merasa kalau kita bisa nggak bisa. Kalian Kayak cute gitu iya. ya ngelihat mereka. Tapi kita tetap harus nunjukin dong kalau kan juga pasti bisa. Gitu. Terus Nah, kalau dari Haikal lah? Kalau dari sudut pandang Haikal juga sama Kak. Awalnya tuh deg-degan ketemu mereka yang dari sekolah-sekolah lain. Mereka bisa berbicara public speaking yang mantep-mantep semua. Tapi dari situ kami belajar sama mereka. Kami saling tanya jawab. Jadi saling berbagi ilmu sendiri ya di Iya bener situ. banget. Dan, Nah, iya. kerennya lagi mereka nggak pelit ilmu Kak. Mereka berbagi ilmu ke kami juga berbagi ilmu kepada mereka. Teman-temannya pada humble semua, pada enjoy, pada ngerangkul semua gitu walaupun kami berbeda-beda sekolah. Walau in kelasnya cuma 6 hari, tapi itu sangat bermakna dan bermanfaat banget, berarti. Nah, selama in class 6 hari itu, kalian belajar apa aja sih di sana? Nah, dari sana selama 6 hari itu kami ada belajar tentang ekoprint. Nah, selain ekoprint kami juga belajar tentang debat, public speaking, terus ilmu-ilmu pengetahuan tentang lingkungan kayak global warming, tentang sampah plastik yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi. Nah, kan tadi kalian ada sebutin itu ekoprint. Ekoprint itu apa sih? Bisa nggak dijelasin ke teman-teman kalian biar teman-teman tuh pada ngerti gitu? Oke, jadi teman-teman yang belum tahu ekoprint itu kebetulan Nisa dan Haikal itu sebagai penanggung jawab ekoprint waktu kami di program SMP 10 Kak. Jadi kan itu ada program SMP 10 dan kebetulan Nisa sama Haikal itu menjadi penanggung jawab ekoprint. Jadi ekoprint itu apa sih? Ekoprint itu kita bisa sebuah bahan organik yang bisa kita buat menjadi satu produk, sebuah produk. Jadi itu kita bisa menggunakan daun. Misalnya kita menggunakan medianya tote bag nih. Jadi ada tote bag, nanti kita pukul-pukul pakai palu. Nah nanti itu dia warna pigmennya tuh keluar kan. Jadi itu bakal menghasilkan tote bag yang cantik dan itu kita bisa membuat usaha dari ekoprint itu. Oh gitu. Jadi dari metode ekoprint ini teman-teman juga bisa bikin usaha sendiri. Bener banget Kak. Selain bisa bikin usaha sendiri nih, ekoprint ini juga bermanfaat untuk lingkungan Kak. Karena kan bahan yang kami gunakan itu bahan-bahan limbah organik, daun-daun yang kami gunakan sebagai pewarna alami. Jadi otomatis mengurangi limbah-limbah sampah yang ada di sekitar kita. Itu berguna banget sih buat kita sekarang ya. Teman-teman boleh deh dicoba. Melihat kondisi kita yang sekarang itu sangat berguna banget metode ekoprint itu. Nah, kalian ini kan sekarang udah terpilih menjadi duta lingkungan mewakili Tanjung Pinang. Sebelum kalian menjadi duta lingkungan mewakili Tanjung Pinang ini, ada nggak proses-proses yang menurut kalian tuh kayak ini berat banget itu kita berjalanin gitu? Ada nggak? Prosesnya sih ada yang berat. Dari kegiatan-kegiatan menurut Haikal pribadi yang berat itu pas bagian debatnya Kak. Karena jujur aja ini pas kegiatan itu first time Haikal ikut kegiatan debat Kak. Jadi baru belajar gitu ya? deg-degan di situ. Terus ada beberapa kesalahan juga, tapi alhamdulillahnya fasilitatornya tuh ngasih tahu Kal harusnya kayak gini, Kal harusnya kayak gini. Tapi bagus nggak sih dari kesalahan itu kan kita bisa belajar, Iya, ya benar, kan? dari kesalahan yang itu. Pertama yang belum coba, belum tahu jadi tahu kita. Dan bagusnya Kak, di sana selama in class itu kami walaupun beda sekolah tuh kami dipecah. Jadi walaupun Nisa sama Haikal dari satu sekolah, tapi kami bisa pecah beda kelompok. Jadi tuh bisa aja ya Nisa debat lawannya Haikal. Iya benar. Bisa aja one by one gitu. Gitu. Jadi kalian temen ya asli ya, tapi di debat kalian musuh gitu ya. Bisa jadi juga Haikal berdebat sama yang lain. Iya, Gitu. Yang lain juga pada dipisah gitu. Oke. Nah, kalian ini jadi duta, apa sih program kerja kalian dan sebelum kalian mempersiapkan proker itu, kalian ke pembinaan dong. Nah, apa yang kalian pelajari pas pembinaan itu? Nah, dari kita jawab dulu apa aja yang kami pelajari ya Kak ya. Tentu saja yang tadi kami pelajari selama in class, tadi udah kami sebutkan ada pelajarin ekoprint, debat, public speaking, dan ilmu pengetahuan tentang materi-materi tentang lingkungan Kak. Nah, setelah
hari itu kami juga ada proses yang namanya mentoring selama 3 bulan itu online Kak. Nah itu nanti dikasih tugas melalui aplikasi Classroom dan juga ada Zoom. Nah itu kami bahas banyak isu-isu tentang lingkungan yang alhamdulillahnya lagi nambah pengetahuan kami seputar lingkungan. Iya, dan juga kami kan selama mentoring tuh kurang lebih 3 bulan. Nah itu kami syarat-syaratnya harus terpenuhi dong. Kita harus selalu buat tugasnya. Benar banget. Walaupun tugas sekolah kadang keteteran, tapi kita harus bisa ngimbangin mana tugas yang di duta, mana tugas yang di sekolah. Nah jadi tuh tugas yang di classroom ini bukan hanya tulis menulis, tapi juga kita harus mengungkapkan kayak apa sih ini, terus dengan media yang banyak banget kayak kita disuruh public speaking, kita disuruh edit ini edit itu, jadi kita bisa menambah wawasan kita juga dari satu persatu tugas yang udah diberikan ya. Benar banget Kak. Nah kalian ini udah jadi duta, ada nggak kata-kata atau motivasi yang kalian bisa kasih ke adik-adik kalian gitu? Atau ke teman-teman lainnya yang mau mungkin tertarik ikut mau apa sih yang tertarik gitu mau ikut duta lingkungan? Nah kami berdua ada motivasi buat adik-adik kelas 10. Mulailah dari hal yang kecil karena hal yang besar berasal dari hal yang kecil. Nah jadi sebenarnya awalnya juga kami berdua dari hal yang kecil dulu. Dari seperti mulai, apa tuh contohnya? Contohnya tuh kita presentasi di kelas dulu awal-awalnya. Terus forum-forum kecil. Awal forum-forumnya tuh kami ikut OSIM juga Kak. Satu organisasi. Iya, Halo Nadifa. Oke, jadi kami juga benar banget kata Eka, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu, entah kita presentasi di kelas, entah kita jadi bisa tampil di depan teman-teman di sekolah, yang membuat kita memunculkan rasa percaya diri buat meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, di forum-forum besar lagi gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil itu bisa membuat hal yang besar, jadi kalian tuh bisa kayak ngelatih satu persatu gitu ya, skill yang kalian punya dari public speaking, ngedit, terus tugas-tugasnya segala macam, kalian membagi waktu gitu ya, bisa lebih dari situ. Oke, mungkin cukup sekian dari kami dan terima kasih juga kepada Haicha Lenisa yang udah mau ngobrol sama kakak tentang banyak hal tentang duta lingkungan. Terima kasih banget udah banyak ngasih ilmu-ilmu buat kakak dan teman-teman lainnya. Oh iya Kak, kami punya slogan nih Kak. Oh ya slogan, oke ini silakan. untuk mantan Jempina. Ya bener banget. Yuk, 1, 2, 3. Hijau bersama generasi emas. Oke. Lestari. Oke, mungkin segitu dulu dari kita semuanya. Oke, assalamualaikum.